ya teman-teman YouTuber. Langsung live ini? Oh enggak, kalau diizinkan baru live, kalau enggak diizinkan enggak. Apa masalah? Oke, ada Mas apa? Oh jalan-jalan ya? Oke. Iya sambil jalan-jalan. Assalamualaikum. Lu pelajarnya enggak asli. Ini KBN Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti hiruk pikuk masalah habaib di Indonesia yang masih saja terus menerus mengemuka ke permukaan. Adu argumentasi di media sosial masih saja terus berlangsung, ya baik dari pendukung atau para pengagum atau para pencinta habaib. Demikian pula para kelompok-kelompok yang menghendaki ya agar kajian-kajian Kiai Imaduddin Usman ini itu dibawa ke ranah diskusi ilmiah, ya dibawa ke ranah debat-debat yang lebih bernuansa intelektual untuk mencerahkan umat. Dan ada sebuah fenomena yang cukup menarik ini, di mana para tokoh-tokoh pegiat media sosial, ya ada para youtuber yang pro NKRI ini beramai-ramai mendatangi kediaman Kiai Imaduddin Usman. Tentu kita bertanya, ada apa dan siapa-siapa saja mereka yang hadir di kediaman Kiai Imaduddin Usman dan apa yang menjadi agenda mereka dan seperti apa rencana-rencana mereka setelah ya berkunjung ke kediaman Kiai Imaduddin Usman. Memang sejak viralnya masalah habaib, ya masalah nasab di Indonesia yang ini memang diawali oleh sebuah riset ilmiah Kiai Imaduddin Usman dan sejumlah ceramah-ceramahnya, maka muncullah ya banyak para pegiat-pegiat media sosial untuk kemudian melaborasi lebih jauh, memperkaya diskursus ini. Dan mereka-mereka yang selama ini santer muncul di jagat media sosial sebagai pegiat media itu pun mendatangi Kiai Imaduddin Usman. Ada diantaranya Agus Mar yang nama akunnya itu adalah KBN Nusantara. Ada Gus Pot Pleret yang ini nama juga yang cukup begitu populer karena dia juga pernah disebut-sebut oleh Bahar bin Smith ya dalam salah satu podcast bersama Refki Harun. Ada juga Gus Islah Bahrawi, ya tentu nama yang sering mendominasi diskusi soal radikalisme di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana situasi para pegiat media sosial ini ketika mendatangi kediaman Kiai Imaduddin Usman. Mari kita simak sama-sama. Tantangan dari perpecahan bangsa antara satu bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia lainnya, yang tentunya adalah tugas kita bersama untuk menjaga selama-lamanya yang kita bisa agar bagaimana bangsa Indonesia terus bersatu di dalam mampu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah beratus-ratus tahun berada di kepulauan Indonesia ini dan luhur-luhur kita. Sejak zaman kerajaan kesultanan kita merasakan bagaimana bentuk negara kerajaan dan kesultanan terlepas dari berbagai macam andil beliau-beliau leluhur kita di dalam menyebarkan agama, kecuali itu di dalamnya menimbulkan masalah, yaitu terutama ketika pergantian kepemimpinan selalu ada di sana pertumpahan darah antara satu saudara dengan saudara lainnya. Pasti dalam setiap pergantian kepemimpinan itu ada pertumpahan darah. Tetapi sejak kita menjadi negara Indonesia, pergantian kepemimpinan sejarah membuktikan tidak ada pertumpahan darah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan inilah nikmat yang paling besar bagi siapa saja yang membaca sejarah Indonesia, adalah nikmat kita tidak lagi mempermasalahkan atau ada masalah di dalam bagaimana mengangkat pemimpin. Maka saya merasa Indonesia ini adalah bentuk negara yang final
sebagaimana dulu kita Bahasi Asy'ari, membawa hak Rasulullah, bagi Sri Syamsuri telah memfatwakan bahwa negara Indonesia adalah negara final, dan tugas kita hari ini para generasinya untuk sama-sama menjaga itu. Memang kita ada masalah sedikit dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan, tapi relatif semua itu dapat kita tangani, dapat kita selesaikan dengan saling asah, saling asih, saling asuh sampai hari ini. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan dari kajian saya juga tentang nasab-nasab daripada mereka yang mengaku Rasul, yaitu untuk menjaga kesetaraan, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dituangkan di dalam Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini para youtuber NKRI yang memang selama ini banyak mengedukasi kepada publik, ya khususnya umat Islam di Indonesia, agar ya membangun kecintaan terhadap agama dan juga kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah para pencerah di media sosial yang mencoba memberikan informasi yang berimbang ketika muncul ya sejumlah isu-isu yang selalu mendiskreditkan ya wacana kebangsaan, nasionalisme dan NKRI yang memang hari ini selalu ya mendapat semacam batu sandungan ya dari kelompok-kelompok tertentu. Para youtuber NKRI ini mendatangi ya kediaman Kiai Imaduddin Usman ya, dan nampak yang hadir di pertemuan itu ya ada Gus Islah Bahrawi. Ya, Gus Islah Bahrawi ini adalah orang yang memang selama ini begitu getol menyuarakan tentang ya gerakan moderat di Indonesia. Dia pernah surut untuk melawan sejumlah wacana-wacana tentang radikalisme, terorisme di Indonesia. Dan dia memang ya banyak menguasai jagat media sosial di berbagai TV-TV nasional, memberikan edukasi kepada publik umat Islam di Indonesia. Ada Agus Mar, ya KBM Nusantara, yang juga seorang youtuber senior ya, yang konsen dalam isu-isu tentang kebangsaan dan kecintaan kepada NKRI. Dan Gus Buat Pleret dan sejumlah para youtuber lain yang semuanya adalah para youtuber NKRI ini. Dan kehadiran mereka di kediaman Kiai Imaduddin Usman tentu ini menjadi sebuah ya hal yang positif ya, tentunya dalam rangka mengkonsolidasi bagaimana mengedukasi publik Indonesia terkait dengan isu yang hari ini sedang berkembang di masyarakat, yakni masalah habaib, masalah nasab, yang ini sebenarnya adalah sebuah kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman nampak ya bahwa yang dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ya bagaimana merajut persamaan di tengah-tengah perbedaan dengan mengedepankan akhlakul karimah Islam yang tertumpuh pada ahlus sunnah wal jamaah dan semangat kemanusiaan itu sendiri yang akan mempersatukan masyarakat Indonesia dari beragam ya ras, ya suku, bahasa dan bangsa. Dengan semangat kemanusiaan itulah berdasarkan prinsip ya sila kelima berdasarkan prinsip dari Pancasila ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya tentu kemanusiaan yang dilandaskan pada ya akhlakul karimah. Inilah yang dicoba diedukasikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Berbeda dengan kelompok di sebelah, ketika ada orang yang mengkritik habaib, itu akan di-framing sebagai orang yang akan mengadu domba antara habaib dan ulama. Ketika ada orang yang mengomentari habaib, mengkritik, dianggap bahwa kita benci terhadap syariat Nabi. Nah inilah yang akan di-framing oleh kelompok-kelompok itu, dan karenanya ini harus dilawan ya. Bahwa yang dilakukan ini semata-mata adalah bagaimana ya membangun kesadaran kolektif kita sebagai warga bangsa ya. Tidak boleh ada yang merasa lebih dibanding yang lainnya ya.
bagaimana kemanusiaan itu betul-betul menempatkan manusia pada derajat yang mulia yang harus dihargai dan dihormati. Dan pada posisi inilah saya kira ya kita harus selalu logis melihat persoalan ini, dalam artian ya bahwa agama itu mengajarkan yang namanya prinsip-prinsip kemanusiaan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.